Halo, namaku Kinta. Aku dari kelas 330, Prodi D3 Akuntansi 2019, Politeknik Keuangan Negara STAN. Di video singkat kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk membahas mengenai PPNBM. Untuk table of content video ini, kita akan membahas pengertian dan karakteristik PPNBM, ciri-ciri barang yang tergolong mewah, objek dan tarif PPNBM, serta contoh soalnya. Jadi, PPNBM itu apa sih? Nah, seperti namanya, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang tergolong mewah. Tapi, apakah nantinya semua barang mewah akan dikenakan PPNBM? Sementara definisi mewah menurut orang itu berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu dikeluarkanlah aturan yang memuat daftar dari barang-barang yang tergolong mewah. Sebelum itu, kita harus mengetahui beberapa karakteristik dari PPNBM itu sendiri. Yang pertama, ia merupakan pungutan tambahan di samping PPN atas barang yang dikategorikan mewah. Kemudian, ia hanya dikenakan satu kali saat impor atau saat penyerahan di dalam negeri BKP yang tergolong mewah oleh pabrik yang menghasilkan. Dan yang terakhir, PPNBM ini tidak dapat digratikan seperti PPN ya. Lanjut ke ciri-ciri barang mewah. Yang pertama, ia bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dan umumnya memang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, serta digunakan untuk menunjukkan status. Nah, lebih jauh, kita akan membahas mengenai objek PPNBM. Jadi, objek PPNBM itu terbagi dua ya teman-teman. Yang pertama, barang dihasilkan oleh produsen atau hasil pabrikasi dan merupakan impor barang mewah. Untuk objek PPNBM itu sendiri, teman-teman bisa lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 145/2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 dan 35 PMK.10/2017. Nah, di sini lengkap banget ya teman-teman. Teman-teman boleh download sendiri karena di PDF-nya itu sendiri nanti ada daftar-daftar yang memuat golongan barang mewah itu seperti apa, termasuk yang kendaraan dan selain kendaraan. Nah, ternyata ada loh kendaraan yang bukan termasuk objek PPNBM, seperti kendaraan tahanan, kendaraan jenazah, ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan patroli TNI atau Polri, dan lain-lain. Jadi memang kendaraan-kendaraan ini digunakan untuk keperluan umum ya teman-teman, dan kita harus dapat SKB dulu dari otoritas pajak untuk dapat pembebasan ini. Untuk tarif PPNBM sendiri, penentuannya yang pertama, dia dikenakan 0% untuk ekspor BKP, serta minimalnya 0% dan maksimal 200%, kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Lanjut ke contoh soal. Gampang nih teman-teman. Di sini dikatakan harga jual sebuah apartemen, namanya apartemen Kuningan City, adalah 13 miliar rupiah. Dan 13 miliar rupiah ini udah termasuk PPN dan PPNBM-nya. Kemudian diketahui tarif PPNBM-nya adalah 20% dan diminta hitunglah PPN dan PPNBM terutangnya. Gampang aja teman-teman, untuk cari PPN-nya, karena tarif PPN itu 10%, maka 10% dibagi 110 ditambah 20, karena 13 miliar ini kan udah input PPN sama PPNBM-nya. Kemudian dikalikan 13 miliar, dapatlah 1 miliar rupiah untuk PPN-nya itu sendiri. Nah, PPNBM-nya gimana? Sama aja teman-teman, bedanya diganti sama 20%, karena tadi di soal diketahui kalau tarif PPNBM itu 20%. Jadi 20% dibagi 110 tambah 20 dikali 13 miliar, dapatlah 2 miliar. Gampang kan ya? Oke, untuk sumber materi dari video ini, aku dapat dari buku ajar perpajakan buat PPN dan KUP dari Dian Ade dan Adi, serta dari rangkumannya Kafaza. Makasih teman-teman udah nonton, boleh di like kalau suka, dan semoga bermanfaat ya. Thank you.